Baik, kita sapa dulu rekan-rekan kita yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ada seperti biasa nih, baru 4 orang ya. Selain saya 5, berarti Rina Selvia, kemudian Ahmad Reza Rabian, kemudian Ahmad Rizky yang tadi sudah sempat hidup kameranya, kemudian ada Ricci Daniel. Kemudian nanti kita sambil menunggu rekan-rekan sekalian yang lain ya untuk bergabung di sini. Kemudian live streamingnya juga jalan sebentar. Baik, ini saya sudah live streaming tapi kok sebentar ya, saya harus pindah. Saya masuk OBS lagi, stop dulu. Tadi sempat ada drop frame jadi dia error. Saya start lagi. Sebentar ya rekan-rekan saya lihat. Sudah hidup lagi. Tapi kok ini dia. Ininya kuliah pemrograman robotika. Stream dulu. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Raisa tadi ada Rizky juga yang sudah hadir di awal ya. Apa kabar? Sudah mengumpulkan tugasnya kalau tidak salah ya. Ada beberapa yang saya lihat, memang tidak atau tidak banyak memang mahasiswanya, jadi tidak sulit bagi saya mengidentifikasi. Sebentar, saya masuk lagi. Tadi sudah saya setting. Beginilah kayak kalau live streaming itu sudah disetting di awal, habis itu tiba-tiba dia apa namanya? Ada gangguan internet terus jadi masalah. Jadi saya sudah setting thumbnail dan lain-lain. Mohon maaf sebentar ya. Ini sudah saya ganti. Oke. Mudah-mudahan tidak bermasalah. Saya stop bentar. Start streaming lagi. Apakah sudah ya? Ya, mudah-mudahan kalau ada pun masalah nanti di live streamingnya nanti saya upload lagi yang di Zoom-nya ya. Baik. Sekali lagi saya sapa nih Rina, Raisa, kemudian Ricci dan Rizky. Baik ya semuanya ya, sehat ya. Ini suara siapa nih? Raisa apa Rizky? Rizky? Mohon maaf koneksinya putus. Cek lagi. Mohon maaf ya, nah ini ada beberapa hari ini memang dari kemarin saya mengajar itu juga ada sedikit gangguan di koneksi internetnya ini juga tadi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tuh kan suaranya putus-putus katanya. Sekarang gimana suaranya? Sebentar ya, kita bereskan dulu nih. Suaranya putus-putus katanya. Kalau tidak saya pakai ini aja. Bentar ya. Saya pakai hotspot dari handphone aja. Streamingnya saya stop dulu. Mohon maaf yang live streaming saya stop dulu ya.
karena bermasalah. Oke, saya matikan saja dulu live streamingnya. Nanti saya upload lagi aja. Baik, mohon maaf ini ada waktu yang boleh dikatakan terbuang sekitar 8 menit ya. Sekarang gimana? Masih putus-putus? Saya pindah jalur internet dulu. Tidak, Pak. Nah, ya. Sekarang saya sudah ganti jalur. Terima kasih ya untuk responnya. Ini dari tadi yang baik, ini saya sudah ganti jalur internet pakai hotspot di handphone aja biar tidak bermasalah. Saya share screen dulu ya. Baik, kita sudah masuk ke pertemuan ke-6 ya. Mudah-mudahan yang sudah 5 pertemuan itu sudah diikuti dengan baik. Kalaupun nanti ada masalah, silahkan ditanyakan saja lewat grup atau lewat email. Kalau yang masih mungkin ada yang perlu dipertanyakannya. Nah, baik, ini putus kedua apa 3 kalinya ya. Sekarang gimana suara saya sudah bisa didengar lagi? Raisa? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Ya, Rina. Baik. Kita lanjut lagi ya. Saya share screen lagi. Ginilah ya kalau pertemuan online seperti ini. Jadi memang saya sebenarnya sudah mengimpi-impikan untuk kembali kuliah secara offline. Mungkin nanti perlu ada survei dulu. Nanti saya coba lakukan survei dulu ke kawan-kawan mahasiswa yang ada di SIBIK Banjarbaru. Kira-kira keinginannya akankah kuliah secara online tetap seperti ini, apakah secara daring? Karena kalau saya secara pribadi mungkin lebih cenderung lebih suka yang offline ya daripada yang online seperti ini. Gangguannya banyak kalau yang online seperti ini. Entah mati listrik gitu ya, kemudian tadi si internetnya juga bermasalah. Ini sudah menghabiskan waktu kita berapa? Cukup lama ya, 11 menit. Baik, kita terus lagi ya. Nah, terkait dengan tugas nanti atau tadi sudah saya sempat lihat sudah banyak yang mengumpulkan. Kalau tampaknya mungkin sudah semuanya ya. Tapi saya belum sempat lihat satu-satu karena tadi pada saat saya mau lihat mungkin internetnya ada gangguan. Nanti kalau pada saat sudah tidak ada gangguan internet lagi baru saya cek ya. Jadi terima kasih untuk yang sudah mengumpulkan tugasnya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, ada yang nih notifikasi lagi di layar saya. Your internet connection is unstable. Saya matikan satu layar. Baik, kita sudah menempuh 5 topik TPIK sebelumnya ya terkait dengan sub-sub bidang yang bisa dilakukan penelitian. Jadi kawan-kawan bisa memilih dari sekian banyak bidang itu, termasuk yang hari ini ya, ini pertemuan ke-6, berarti ada sudah nanti 6 modal untuk rekan-rekan sekalian bisa kira-kira mereka-reka, aduh saya penelitiannya kemana ya. Sekali lagi saran saya banyak membaca, banyak melihat, tapi jangan nanti dibaca terus copy paste gitu ya. Itu yang hal yang yang tidak. Baik, mohon maaf ini putus keempat kalinya nih. Kalau menurut informasi tadi Pak Wahyudi di Banjarmasin, tampaknya di Banjarbaru yang mungkin ada gangguan internet, masih gangguan kayaknya. Kalau kemarin itu di Banjarmasin juga gangguan, listriknya juga ada gangguan karena ada perbaikan. Terus saya jadi keputus-putusnya jadinya, mohon maaf sekali lagi ya. Baik, kita langsung saja karena waktu kita sudah terbuang mungkin hampir 15 menit. Kita sudah membahas terkait dengan banyak bidang di TPIK ini terkait dengan robotika, data mining, komputasi, kecerdasan buatan, jaringan komputer. Ini sudah kita bahas di 5 pertemuan sebelumnya dan hari ini kita coba masuk ke sub bidang yang lain yaitu ke elektronika dan instrumentasi.
Dan ini sebenarnya bisa masuk kemana-mana ya. Jadi sekali lagi bidang-bidang yang ada di ilmu komputer itu bisa masuk kemana-mana ya. Maksudnya bisa terjadi lintas bidang yang sesama di ilmu komputer. Saya juga masuk ke apa namanya medis, bisa juga masuk ke bioinformatics, bisa juga masuk ke transportasi misalkan, bisa juga masuk ke yang lain-lain ya, banyak. Nah, di kawan-kawan saya dulu waktu di UGM juga mereka banyak yang masuk ke medis, kemudian banyak yang ke transportasi, kemudian ada yang data NTMC ya yang di Polri itu, kemudian ada yang data dari Capil, ada yang data dari mana-mana macam-macam ya, dari kalau rumah sakit itu data medis ya maksudnya. Nah, hanya saya mungkin mengingatkan, mungkin ada kawan-kawan yang mungkin terbersit gitu ya ide terkait dengan pengolahan data yang medis itu saya sarankan mungkin agak-agak ini ya data medis. Biasanya kalau misalkan data medis itu yang kebetulan ada orang tuanya atau ada kakaknya atau ada familinya atau ada kenalannya itu mungkin bisa lebih mudah ya didapatkan. Tapi kalau misalkan tidak ada itu biasanya agak sulit. Nah, kemudian kalau misalkan juga data medis tertentu itu harus didapatkan dengan kita membayar. Nah, kawan-kawan saya dulu ada yang sampai seratusan ribu misalkan per datanya. Bayangkan saja kalau misalkan ada 100 data yang diminta gitu ya. Kalikan saja 100.000 kali 100 data bisa berapa banyak yang harus dikeluarkan. Jadi saran saya kalau ada yang mungkin berniat ke arah sana itu dipikirkan baik-baik terkait dengan pengumpulan datanya, kira-kira sulit apa tidaknya, kemudian berapa biayanya. Kalau misalkan gratis sih tidak masalah gitu ya. Nah, kalau misalkan memungkinkan lagi, jadi data-data penelitian yang terdahulu, misalkan itu bisa saja dipakai lagi ya, kemudian digunakan metode yang lain atau digunakan cara pengolahan yang lain sehingga kita menghasilkan hasil yang lebih baik. Bisa jadi juga ternyata pada saat kita uji coba dengan metode kita hasilnya lebih jelek, itu juga bisa jadi ya kejadian seperti itu. Tapi jangan berkecil hati kalau misalkan kita melakukan penelitian terus hasilnya bisa lebih jelek, tidak masalah. Jadi kalaupun misalkan nanti rekan-rekan sekalian itu melakukan penelitian kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan, itu artinya memang seperti itulah yang terjadi gitu ya. Temuan kita adalah bahwa dengan metode ini ternyata tidak cocok atau lebih jelek atau lebih tidak bagus hasilnya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian terkait dengan elektronika dan instrumentasi, ini sebetulnya saya juga dulu ya, saya termasuk kalau di penelitian yang terakhir di 2000, dari saya kuliah 2014 sampai 2019, itu saya masuk di dalam lab sini, elektronika dan instrumentasi. Dan saya kebetulan kan di bidang robotika, jadi dimasukkan ke sini. Jadi di awal kita mengajukan proposal nanti itu sudah dimasukkan, oh nanti Anda ini masuk ke sini labnya. Ada elektronika instrumentasi, ada lab jaringan komputer, ada lab komputasi, ada lab sistem cerdas, ada lab data dan lain-lain itu ya. Semacam di UGM itu. Jadi dia punya lab sendiri-sendiri. Nanti ada komunitas kawan-kawan yang selab gitu. Nah, itu yang bisa jadi bahan atau kawan diskusi ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke penelitian-penelitian yang jadi tren atau banyak dilakukan terkait dengan ELINS ini, jadi di UGM itu disebutnya ELINS ya. Kenapa saya sebut UGM? Karena memang saya kebetulan sempat di situ dan mereka menyebutnya ELINS, elektronika dan instrumentasi. Kalau saya dulu di apa namanya STM ya, dulu namanya elektronika komunikasi. Jadi jurusannya itu. Ya, saya kebetulan dari STM, sekarang namanya SMK ya, SMK 5 kalau di Banjarmasin ini. Sekarang ada tidak hanya SMK 5 ya, kalau dulu hanya SMK 5, sekarang ada SMK 2 yang juga ada teknik informatikanya istilahnya ya. Kemudian mereka juga punya multimedia kalau tidak salah. Ada yang lulusan dari situ mungkin? Rizky dari mana SMK-nya? Atau SMA-nya? Rizky, di mana Rizky? Suaranya kecil sekali ini tempat saya. Padahal sudah 90% ininya volumenya. Kalau Arifin Syah, dari mana Arifin? Ulun di SMK, Pak. SMK Muhammadiyah Baur. Di mana tuh? Baur ya? Itu di Kalimantan Tengah, Pak. Baur Kalimantan Tengah. Ya, di Kabupatennya Pulang Pisau. Jauh, Pak, pedalaman. Oh, ada Pelang Pisau ya. Saya dulu sering ke Pelang Pisau itu.
waktu apa namanya? Waktu masih jualan. Jadi masih Oh, ya. Jadi sering ngantar barang ke situ. Ke Pemkap ya namanya ya, pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. iya, Pak. Jadi ya, memang kotanya waktu itu ya masih tahun berapa ya? 2003 2004 itu masih kecil. Sekarang mungkin sudah besar ya, ada pelebaran atau penambahan kelurahan atau kecamatan di situ di Pulang Pisau. Kotanya bagus dulu. Soalnya di pinggir sungai dia ini. Baik, terima kasih sudah merespon ya. Terkait dengan elektronika dan instrumentasi, elektronika itu ya kalau dulu kami belajar tentang komponen-komponen, sifat dan lain-lain, ada rangkaian-rangkaian sampai ngerancang, sampai mereparasi dulu ya kalau nah sebentar dia chat. Madrasah Aliyah Darul Hijrah Putra. Oh, Darul Hijrah Putra itu iya. Kalau yang di Sungai Sipai itu pesantren ya. Sama tidak di situ? Siapa nih sebentar nih si Rizky ya, Rizky tadi ya? Oh ya Pak, ya saya sering lewat situ. Anak saya tawarin di situ belum berminat katanya. Nah, entahlah kalau nanti ya. Ya, terima kasih Rizky. Dulu di STM itu sampai diajari bagaimana mereparasi ini ya, barang-barang elektronik, TV, radio, tape sampai ya kurang lebih seperti itu. Jadi sempat juga pernah magang di Panasonic dulu untuk bisa memperbaiki TV, radio dan lain-lain. Tapi sudah karena sudah lama ilmunya sudah tidak terlalu tergunakan lagi. Tapi ya masih lah karena memang saya masuk ke robotika itu sedikit banyak masih berkecimpung di yang terkait dengan elektronika ini ya sampai sekarang masih tahulah komponen-komponen elektronika gitu ya. Nah, sedangkan instrumentasinya itu terkait dengan alat atau peralatan ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang melakukan penelitian, misalkan ya kalau yang sebelumnya tuh bimbingannya Pak Boy, alat deteksi suhu tubuh yang non kontak gitu. Jadi dia akan mengukur suhu tubuh. Mungkin kalau ada yang pernah ke mall atau kemana gitu kan seperti itu ya, dia tidak ada sentuhan ke alatnya itu. Kemudian nanti kalau misalkan sudah suhunya terdeteksi sekian, kalau misalkan di bawah dari yang kategori panas gitu ya, atau demam, maka nanti akan dikeluarkan hand sanitizer-nya, cairan hand sanitizer. Itu ada di salah satu tempat perbelanjaan di Banjarmasin. Ya, saya pernah melihat alat itu dan pernah juga, oh ternyata bagus juga alat. Jadi kita masukkan ke bagian bawah. Jadi langsung deteksi suhu. Kalau misalkan suhunya di bawah kategori demam, dia akan mengeluarkan sanitizer-nya. Nah, sebenarnya itu juga pernah dibuat oleh mahasiswa, tapi tidak sampai mengeluarkan hand sanitizer-nya. Cuma ada peringatan saja kalau nanti sudah di atas dari suhu yang ditentukan. Artinya, oh ini orang ini sudah demam seperti itu ya. Nah ini sudah saya tuliskan ya, sumbernya juga ada di situ. Nanti silakan dilihat lagi. Karena waktu kita terbatas, saya langsung saja ke slide berikutnya ya. Nah ini kalau yang bahasa Inggris, ini silahkan dilihat. Dia adalah salah satu cabang keteknikan ya, yang banyak berhubungan terkait dengan elektronika, instrumentasi, kemudian pengukuran, kemudian pengendalian, kemudian terkait dengan kalibrasi instrumen atau peralatan, dan lain-lain. Nah itu electronic and instrumentation engineering ya. Baik, ada yang lagi yang ngechat. Suaranya putus-putus ya. Tampaknya memang kayaknya internet di kampus ini yang bermasalah ya. Saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan nanti rekaman Zoom-nya tidak putus-putus sehingga pada saat saya unggah nanti kawan-kawan kalau yang kebetulan mungkin mau menonton lagi itu bisa diinikan. Ntar saya coba rekam juga ya dengan ini. Ntar. Ya, walaupun sudah di tengah ini saya rekam saja. Saya rekam dulu PC screen, oke. Sudah terekam kayaknya, mudah-mudahan. Baik, kita lanjut ya. Aduh, layar saya gelap. Baik, kita lanjut lagi. Industrial Instrumentation, Measurement Sensor and Transducer, Process Control, Biomedical. Nah, ini kan di situ kan tertulis bisa masuk ke biomedical, bisa masuk ke sensornya juga, microcontroller, robotik. Nah, itu komputer control proses dan lain-lain ya di situ. Nah, itu yang saya nunggu recordingnya mulai. Recordingnya sudah mulai. Ini recording layar saya hidup. Mengantisipasi kalau nanti zoom-nya putus lagi. Baik, saya pinggirkan dulu. Foto saya menghalangi.
Saya pin dulu. Nah, itu tadi ya terkait dengan apa itu elektronika dan instrumentasi. Kemudian kita coba lihat dulu yang penelitian di bidang ini. Aduh, ini penelitiannya dari luar negeri ya. Karena memang kita akan melihat dulu keluar sana sebelum kita masuk ke internal atau ke Indonesia secara lebih detail lagi ya. Ini salah satu jurnal internasional dari luar negeri ya. Ini tahun 2020 bulan Oktober, volumenya 125. Ya, jadi kalau misalkan kita melihat jurnal itu biasanya ditanya, itu volume berapa? Volume itu menunjukkan dia diterbitkan di tahun keberapa, ya. Jadi kalau misalkan tadi volumenya 125 itu berarti sudah 125 tahun. Kalau tidak salah gitu ya. Nanti ada lagi isunya. Isu itu di edisi keberapa. Jadi kalau misalkan jurnalnya Simic Banjarbaru misalkan volume 15 berarti sudah 15 tahun ya. Tahun berjalan gitu. Kemudian nanti kalau isunya isu ke-1, 2, 3 berarti dia kalau isu 1 berarti dia isu pertama di tahun itu, kalau ada 2 lagi isu kedua berarti isu kedua di tahun itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau tadi volume 105 bisa jadi dia sudah 125 tahun jurnal itu ya. Sudah lama sekali ini. Karenanya dia disitasi oleh orang gitu. Nah, yang pertama insight into temperature information using a power MOSFET. Nah, ini kan MOSFET itu salah satu jenis transistor ya. Nah, itu makanya di sini di using alpha power MOSFET bukan a power alpha kalau tidak salah itu ya lambangnya. Nah, ini memang kita tidak terlalu persis tahu ya. Jadi intinya memang terkait kalau istilah saya sih elektronik banget gitu ininya judul penelitiannya ya. Itu yang menjadi tren di tahun lalu nih ya. Nah, kita lihat yang tahun sekarang apa yang menjadi tren. Ini juga sama ini terkait dengan nanotube field effect transistor. Field effect transistor ini tadi disingkat FET. Nah, di sini yang di atas ini MOSFET ya. Saya agak kurang ingat ininya, agak lupa terkait dengan singkatan MOS-nya ini, MOS-nya ini. Tapi kalau yang FET-nya field effect transistor di sini sudah ada tulisannya ya. Nah, ini juga sama terkait dengan RFID. RFID-nya mungkin sekarang masih juga digunakan ya banyak, termasuk KTP rekan-rekan sekalian itu kalau yang sadar dan tahu ya, yang sadar dan tahu bahwa KTP itu ada RFID-nya. Di beberapa bank itu saya sempat diminta, Pak KTP-nya mana, buku tabungannya mana, kartu ATM-nya mana. Nah, pada saat dia minta KTP, dia kemudian tampilkan di RFID reader ya. Jadi dia punya alat yang terhubung secara sistemnya secara internal ke capil gitu. Jadi kalau misalkan dia tempelkan kartu KTP saya, kartunya itu ya, kartu tanda penduduk saya di RFID readernya, kemudian nanti akan baca ID-nya, ID RF-nya, kemudian nanti dia terhubung, oh RFID ini terhubung ke data siapa, benar tidak gitu? Karena bisa saja orang sekarang itu mencetak KTP tapi KTP-nya tidak terdaftar gitu ya. Alhamdulillah, itu bisa terjadi. Nah, itu yang oleh bank. Pada saat saya di Jogja, itu sekali saya ketemu bank yang seperti itu, yang meminta KTP, kemudian dia tempelkan, kemudian satu lagi yang ada di sini. Jadi saya bank yang sama ya. Bank yang lain saya belum menemukan. Nah, ini contoh yang dari jurnal di luar negeri ya. Nanti silakan lihat lagi. Nah, sekarang ini yang jurnal dari penerbit di dalam negeri, tapi jurnal juga internasional jurnal. Saya pernah juga publikasi di sini. Nah, ini yang terbaru ya. Ya baru-baru banget sih tidak, tapi ini bulan Februari yang lalu ya kurang lebih. Jadi kalau di tahun ini ya di tahun ini. Ini volume 11 nih tadi saya katakan volume 11 nomor 1. Artinya dia volume 11 itu tahun ke-11, nomornya nomor 1. Dia bisa jadi satu tahun itu menerbitkan 2, 3, 4 atau berapa kali gitu ya. Tapi kalau dia nyebut volume 11 itu artinya tahun ke-11. Volume 1 Februari. Berarti dia mulai bulan Februari. Bisa jadi nanti ada Februari, kemudian nanti April misalkan selang 2 bulan gitu ya dia menerbitkan lagi. Ini tahun 2021 bulan Februari yang lalu. Nah, ini ya yang pertama kita lihat dulu nih. Aduh. Input switch closed loop single phase Cevic control rectifier with improved performance. Nah, ini memang ini juga sekali lagi ini karena elektronika ini sebenarnya ada juga nih. Elektriknya juga ya.
elektronika sebenarnya relatif cenderung ke elektriknya atau kelistrikannya ya, kalau tidak salah ini ada. Soalnya dia menyebut single phase. Jadi, nah yang ini elektronikanya nih, analysis of sub threshold swing in junctionless double gate MOSFET-nya tadi seperti tadi ya. Ini juga kalau tadi kan yang di jurnal luar negeri itu tahun 2020 mereka juga masih trennya di penelitian elektronika instrumentasi terkait dengan ini. Kemudian FPGA, tentunya juga FPGA ini ya. FPGA ini sebentar sempat nggak saya sebutkan FPGA? Ada ya? Lupa saya. Oh ini di pemrograman robotika, mohon maaf ini saya masuk ke sini. FPGA itu alat yang apa namanya? Gerbang digital yang NOR, XOR dan XNOR itu kemudian bisa kita program secara hardware di sebuah chip gitu. Ini seperti itu ya. Ini VWM generator for humanoid robot. Nah, ini ada robotikanya juga. Makanya nanti saya berikan contoh-contoh juga Lins ini. Nah, mohon maaf sumbernya ketutup dengan tanggal dan nama materinya ya. Jadi nanti saya juga berikan contoh terkait dengan Lins ini, tapi beberapa diantaranya terkait dengan robotika. Nah, publikasi saya kebetulan juga sebenarnya banyak saya sebutkan sebelumnya itu di komputasi dan juga ini ya Lins, makanya saya dimasukkan di lab Lins waktu masuk di UGM. Dan ini salah satu penelitian saya terkait dengan robotika ya, mungkin sudah sempat saya sebutkan juga di awal-awal atau di bidang robotika yang dulu. Ini 2016, 17, kemudian 2020 juga ini masih sama di robotika. Nah itu ya sedikit. Kemudian kita coba lihat masuk karena ini adalah rekan-rekan mahasiswa. Jadi contoh-contohnya juga harus dari rekan-rekan mahasiswa yang ada di luar sana ya. Nah sekali lagi saya suka sekali melihat penelitian kawan-kawan mahasiswa di luar sana ya. Mudah-mudahan nanti juga bisa menjadi tren di tempat kita. Maksudnya penelitian kita itu juga masuk atau dibiayai di program kreativitas mahasiswa ini sehingga bisa juga orang lihat oh ya ternyata SMIK Banjarbaru juga bisa berpartisipasi di situ ya. Mohon maaf ini koneksi internetnya unstable lagi di saya, tapi seperti itulah kira-kira ya. Nah ini kita lihat terkait dengan Elins di penelitian PKM yang didanai tahun 2021 ini ya. Nah, ini kan robot pintar pemonjo dan penanam kacang. Saya tidak tahu persis pemonjo ini apa, tapi kalau saya kira-kira kalau kacang itu kan ditanam biasanya ada pelubangnya dulu ya. Mungkin yang dimaksud dengan pemonjo ini pelubang. Jadi ada robot yang berjalan ada di rel kurang lebih seperti itu ya. Dan nanti bisa ngasih lubang dulu plak gitu di dalam tanah. Bisa bayangkan ya kira-kira ya. Rizky atau Raisa atau Rina atau Ricci bisa ya ada rel gitu nanti di tanah di lapangan, kemudian nanti dia bisa membuat lubang, kemudian nanti di lubang itu ada lagi nanti yang memberikan satu butir kacang, kemudian nanti ada lagi yang mengais tanahnya sehingga biji kacang bibitnya itu bisa ditutup oleh tanah itu ya. Nah ini di lahan pertanian dengan karakteristik tanah berpasir. Baik, itu untuk ini sudah masuk ke bidang pertanian ya. Robotikanya atau instrumentasinya ke ini tidak ada instrumentasi ya karena dia ini elektronikanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua robot transplanter untuk peningkatan kinerja budaya. Nah ini sama juga dia masuk ke pertanian ya. Ini pertaniannya ke hidroponik. Nah ini entah seperti apa tapi tampaknya juga sama ya. Transplanter ini mungkin dia bisa menanam ya. Entah menanamnya modelnya seperti apa, memang saya tidak tahu persis karena kita tidak bisa melihat proposalnya ya. Dan sekali lagi ini dua-duanya PKMKC. Jadi sekali lagi kalau yang implementasi metode ataupun terkait dengan kemana ada yang tanya kalau tidak saya pekan lalu itu. Pak kalau ini masuknya kemana? Ya kira-kira PKMKC ini yang terkait dengan ada implementasi alat ataupun robot di bidang tertentu ya. Karsa Cipta. Kemudian ini juga sama ya, robot monitoring. Nah, ini ada monitoring ini sebenarnya masuknya juga kalau dia sebut monitoring itu masuk ke instrumentasi ya, pengukuran. Nah, ini kan monitoring dan pencapit sampah sumbatan pada gorong-gorong. Jadi robotnya ini bisa melihat kalau ada yang nyumbat, kemudian dia bisa
entah mengangkat, entah mengambil, entah seperti apa ya, kayak kurang lebih seperti itu. Bisa jadi robot yang dimaksud jangan dibayangkan seperti robot yang humanoid gitu ya, tapi mungkin robotnya hanya sekedar ada motornya, kemudian ada pengaitnya, ada sensornya gitu ya, entah kamera, entah mungkin sensor aliran air. Kalau airnya tersumbat berarti dia deteksi ada yang sampah penyumbatnya seperti itu. Baik, lanjut lagi. Ini tidak banyak ya di lumayan sih 5.560.000. Nah, ini yang lebih banyak nih. Nah, ini perempuan ya kalau namanya Nina ini ya. Ini Rina ini bisa meniru atau nanti bisa melihat ya. Atau bisa terinspirasi dari sini juga. Ini cabang robot pembersih lantai karena mungkin perempuan bukan berarti ini ya. Maksud saya biasanya nih yang peduli terkait dengan kebersihan di rumah itu kan biasanya ibu-ibu atau kaum perempuan misalnya. Mungkin dari situlah yang bersangkutan mempunyai ide bagaimana robot pembersih lantai 3-in-1. Mungkin 3-in-1 ini maksudnya bisa nyapu, bisa nyedot, bisa ngepel gitu ya. Kira-kira gitu ya. Saya hanya ngira-ngira aja karena tidak tahu persis apa yang dikerjakan oleh Mbak Nina di sini di penelitiannya. Ini lumayan banyak ya, hampir 9 juta nih dibiayainya ya. Nah, mungkin rekan-rekan yang sekalian yang lain juga bisa membuat ya. Bisa jadi robot penyapu, tapi juga sekaligus ada bak sampahnya di situ. Jadi kalau misalkan dia nyapu, kemudian sampahnya bisa dimasukkan ke bak sampah, ditarik gitu ya, ditarik atau bukan disedot tapi dijepit kemudian dimasukkan ke bak sampah, kemudian dia juga bisa ngepel. Itu juga sudah 3-in-1 robot ya. Tapi itu perkiraan kita ya. Perkiraan saya. Kemudian lagi, ini masih PKMKC ya, KC ya, banyak ya. Robot rehabilitasi sebagai solusi kontraktur sendi dan atrofi otot tungkai bawah pasien pasca stroke. Jadi nah ini mungkin membantu ya terkait dengan ini masih rancang masih prototipe bisa jadi ya, tapi sudah diimplementasikan. Nah ini yang saya katakan tadi, mencari pasiennya ini dia untuk menguji coba robotnya itu juga tidak gampang ya. Kecuali memang ada orang di rumah, tapi nauzubillah min dzalik sih. Kalau ada orang rumah yang terkena stroke, kemudian pasca stroke kemudian diinginkan ini. Kalau bisa jadi dia kerjasama dengan puskesmas atau rumah sakit gitu ya, atau terapis yang terkait dengan stroke ini. Tapi kita tidak tahu persis, sekali lagi kita hanya mengira-ngira ya. Karena ini juga bahasanya bahasa medis. Nah, sekali ini masuk medis. Kalau tadi sebelum-sebelumnya masuk ke pertanian ya. Nah, sekarang ini masuk ke medis lagi. Ini robot selam memantau perkembangan terumbu karang. Nah, ini sebenarnya dia ini robot bawah laut ya. Kalau yang saya tahu sih robot-robot seperti ini itu tidak bisa dikendalikan secara nirkabel ya. Tapi dia harus dikendalikan menggunakan kabel. Jadi kabel kendalinya itu harus cukup panjang kalau ini, kecuali memang ini dioperasikan dari atas kapal gitu ya. Kemudian ada kabel sekitar 20 atau 30 meter itu yang bisa menelusuri. Yang jadi masalah kadang-kadang kalau misalkan kabelnya itu kelilit ya, jadi harus diselami. Nah kalau misalkan apa namanya dalamnya mungkin tidak terlalu dalam, mungkin 5 meter itu masih lumayan sih bisa diselami. Tapi saya pernah juga di 2 meter itu sudah lumayan ini ya, lumayan berat sih kalau kita tidak terbiasa menyelamnya. Baik, ini untuk memantau perkembangan. Jadi robotnya sekali lagi kalau yang ini saya duga 50 atau di atas 50% saya pastikan dia tidak menggunakan kontrol nirkabel karena sulit melakukan kontrol kabel terhadap robot bawah air ya gitu ya. Kemudian ini pembersih lantai masjid. Nah ini dia. Jadi dia ultraviolet germicidal irradiation. Ini saya tidak tahu persis istilah ini ya. Irradiasi itu mungkin menggunakan sinyal inframerah untuk membersihkan lantai. Kalau yang manual itu kan biasanya petugas masjid menggunakan cairan disinfektan ya, entah itu karbol atau apa, kemudian di file manual gitu. Tapi kalau misalkan ini dia pakai ultraviolet ininya, bisa jadi itu saya kurang tahu efektivitasnya seberapa baik atau lebih baik seberapa daripada kita menggunakan disinfektan.
Baik, sampai sini dulu nih, daripada kita panjang lebar terus tidak ada respon, kita tanya dulu kawan-kawan kita yang sudah hadir pada hari ini. Kira-kira dari yang sekian banyak tadi, atau boleh Arifin Shah atau yang lain yang menyebutkan, saya belum baca dan belum mendownload yang dikumpulkan karena baru tadi bunyi email saya banyak, jadi karena saya pikir kemarin, wah, mana ya yang mengumpulkan. Ya, Arifin, yang ditulis judulnya kemarin apa? Bentar balah ulun. Soalnya punya ulun tuh Hmm. alat alat pendeteksi maling. Ntar Mantap dulu kan? Bang. Ulun Mantap nih. lupa gitu. Baik, kita sambil dengarkan ya kawan-kawan yang lain. Entar. Arifin Shah katanya alat deteksi maling nih, luar biasa nih. Ntar dulu balah. Ya, saya sabar menunggu. Ya, baik ya, sambil menunggu Arifin menghidupkan laptopnya, berarti Arifin sekarang live-nya live. Zoom-nya pakai ini ya, pakai headphone-nya. Baik, sambil menunggu saya sebutkan yang ini dulu ya. Satu lagi ini EduBot. Nah, ini terkait dengan kalau tadi ada yang ke pertanian, kemudian ada yang ke medis, ini ya, kemudian ada yang ke medis plus pandemi. Nah, yang sekarang ini terkait dengan media pembelajaran karena ini dari Universitas Negeri Malang. Kalau dulu namanya IKIP Malang ya. Dulu saya juga S1-nya di IKIP Jogja. Nah, sekarang jadi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, ini robotik science kit berbasis stream media pembelajaran edukatif untuk generasi Z di era 4.0. Dah, kira-kira siap Arifin? Judulnya apa? Judul punya ulun Hmm, alat pengamanan pendeteksi maling menggunakan sensor PIR pada rumah berbasis Arduino. baik. Kira-kira yang diinginkan Bentar. seperti apa anunya, sistemnya? Sistemnya Umum aja. ya Kira-kira seperti apa yang diinginkan di sistemnya? Jadi ada sensor PIR, PIR ya. Kemudian dirancang. Ulun tuh merancang kesan kayak prototipe yang dirancang untuk memperingatkan terhadap suatu bahaya tertentu. Sensornya yang terhubung dengan suatu unit pengendali melalui perkabelan bertegangan rendah atau sinyal berfrekuensi radio sempit yang digunakan untuk berinteraksi dengan peranti respon. Sensor keamanan yang paling umum. Sensor keamanan yang paling umum digunakan untuk membukanya suatu pintu atau jendela atau mendeteksi gerakan melalui sensor inframerah itu, Pak. baik. Baik, kita sudah tangkap ya. Saya sudah tangkap. Mungkin kawan yang lain nanti gantian ya. Atau nanti kalau tidak sempat hari ini kita minta nanti minggu depan atau pekan depan. Baik, yang saya tangkap begini ya. Yang diinginkan oleh Arifin terkait dengan sensor ini, dia mendeteksi pergerakan. Jadi pergerakan itu secara umum memang bisa dideteksi dengan adanya perubahan inframerah ya di sekitar sensor. Jadi kalau misalkan ada perubahan sinyal inframerah yang tadinya mungkin dipancarkan oleh sensor kemudian ditangkap lagi ataupun dia mendeteksi adanya perubahan sinyal inframerah di sekitar sensornya, misalkan radiusnya anggap misalkan 2-3 meter gitu ya, atau saya kira PR itu tidak jauh-jauh, mungkin 2 meteran lah kurang lebih ya, seingat saya itu. Nah, kalau ada perubahan sinyal inframerah kemudian dideteksi sebagai ada perubahan. Nah, saya juga pernah lihat terkait dengan ini, tapi dia dijual di pasaran ya, itu menggunakan kamera CCTV, tapi sudah dilengkapi dengan sensor inframerah. Ada biasanya kalau CCTV yang bisa digunakan pada malam hari, maka dia punya nanti LED atau LED inframerahnya. Nah, dari LED inframerah itu dia juga kemudian lengkapi dengan sensor inframerah. Kalau misalkan ada pergerakan, dia rekam.
Kalau misalkan tidak ada pergerakan, dia tidak rekam videonya. Itu kalau dari CCTV ya. Kemudian dengan inframerah dia juga bisa membatasi orang itu akan lewat pintu apa tidak lewat pintu. Jadi kalau misalkan ada suatu benda atau makhluk hidup yang masuk lewat pintu, kemudian dia di aplikasi CCTV-nya itu kita bisa bentuk garis gitu. Ini terbayangkan ya, bentuk garis, kemudian nanti ada seperti garis yang kita bisa batasi dari penglihatan CCTV-nya itu. Kalau itu melewati garis itu akan terdeteksi sebagai orang gitu, atau kalau misalkan itu dioperasikan pada malam hari gitu ya, itu bisa dihubungkan ke alarm, kemudian bisa menyalakan alarm. Mungkin ini juga yang dimaksud oleh si kawan kita Arifin. Tapi sekali lagi kita tidak mengecilkan ini ya, apa namanya, apa yang sudah diberikan idenya. Maksud saya coba dalami lagi lebih detail ya ini, karena kan ini kan tugasnya memang di awal hanya menyebutkan atau mencari judul, kemudian menguraikan secara awal dulu ya, kira-kira apa yang mau dilakukan. Nah, sekali lagi itu sebenarnya banyak yang sudah dijual di pasaran Arifin terkait dengan apa tadi saya sebutkan ya, CCTV berbasis inframerah. Nah, kalau misalkan nanti yang mau diteliti terkait dengan bidang itu perlu dicari lebih detail lagi atau dibaca lagi. Kira-kira misalkan mau ditambahkan apa atau programnya mau dimodifikasi seperti apa, sehingga ini kalau pengalaman saya kalau menguji itu, biasanya penguji akan bertanya, kalau misalkan nanti yang lewat bukan manusia seperti apa deteksinya ya. Karena misalkan pada malam-malam itu kan banyak binatang, kalau itu dipasang di luar terutama ya, entah kucing yang lewat, entah mungkin anjing yang lewat, entah mungkin musang yang lewat, atau kelelawar yang lewat, atau misalkan yang lain ya, tupai misalkan. Nah itu kalau misalkan dipasang di luar, kemudian banyak. Nah kalau misalkan di dalam rumah juga, kalau kebetulan ada peliharaan tadi ya, kucing atau anjing atau apa, itu juga bisa jadi masalah itu, karena dia tidak bisa membedakan antara makhluk hidup manusia dengan makhluk hidup non manusia. Nah itu, jadi kalau misalkan nanti ditambah, seini saya ya, misalkan itu menggunakan kamera tadi, tapi tidak menggunakan PIR saja sensornya, tapi menggunakan kamera, karena kamera lebih luas ininya, tangkapan dalam artian kalau misalkan kamera menangkap sesuatu itu kan ada banyak hal di situ, dari warna, tekstur, kemudian kalau misalkan di program dia bisa tahu itu manusia, itu bukan manusia, itu kucing, itu bukan kucing misalkan. Nah seperti itu. Jadi nanti perlu tapi tugasnya sudah selesai ya, cuma nanti kalau untuk keperluan penelitian ini putus yang kelima Zoom meetingnya. Saya share screen lagi. Terkait dengan yang tadi ya, itu artinya perlu penelitian lebih, bukan penelitian. Ya boleh penelitian, perlu pengamatan, atau perlu tinjauan pusaka yang lebih detail lagi, sehingga nanti itu tidak sama persis dengan yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Ya, kita memang kendala terbesar di penelitian itu adalah apa yang kita tuangkan idenya itu sudah pernah diteliti orang lain, dan itu memang tidak salah ya, karena memang untuk melakukan penelitian itu kan, research itu kan artinya kita melihat penelitian orang lain, kemudian kita melihat atau mencari tahu kira-kira apa yang kita bisa tambahkan, apa yang kita bisa lakukan perubahan dari apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Seperti itu ya. Baik, terima kasih tadi Arifin yang sudah menyampaikan judul dan juga perkiraan atau gambaran awal dari apa yang sudah dikumpulkan ya. Kita terus dulu nih sebentar lagi ya. Pengembangan dan penerapan robot pemanen buah. Nah ini masuk lagi ke pertanian. Jadi sudah ke pertanian, kemudian contohnya masuk ke apa tadi ya, ke medis, masuk juga ke mana tadi lagi ya? Saya lupa nih jadi ini. Masuk lagi ke pertanian ya. Kali ini robot pemanen buah nih. Buah pinang super cepat. Wah ini luar biasa nih. Pinang ya. Pinang itu kalau orang Banjar itu untuk minang itu ya. Pinang mungkin kalau di tempat lain bisa digunakan untuk yang lain ya. Super cepat ini maksudnya seperti apa sih kita tidak tahu, tapi bisa jadi robotnya bisa memanjat, kemudian bisa langsung mengambil itu pinangnya. Tadi potong pakai apa namanya, pemotong otomatis ya, sehingga kemudian ditampung di dalam penampungnya. Bisa jadi seperti itu. Kita tidak tahu persis. Kemudian lanjut lagi nih, bentar ya.
Ini bot, robot asisten rumah ibadah untuk membantu aktivitas keagamaan. Wah, ini sama nih kira-kira ya. Sama-sama seperti tadi. Nah, ini masuknya ke ini lagi ya. Ke robot asisten lagi. Dulu saya juga sempat ingin membuat robot pembantu. Tapi belum selesai. Sempat membuat di awalnya aja. Habis itu saya ganti topik karena memang masuknya bukan ke situ saya terakhirnya. Baik, ini banyak terkait dengan robot ya tadi ya. Kemudian masuk, oh ya masih ada ternyata. Rancang bangun pembangkit listrik tenaga surya dan air hujan. Nah ini yang saya tadi pada saat mencari ini, oh ada air hujan ya, maksudnya seperti apa nih? Nanti perlu kawan-kawan search juga di Google. Ini pembangkit listrik tidak hanya tenaga surya tapi juga air hujan. Kalau tenaga surya orang pasti, wah ini sudah banyak Pak dijual di luar sana gitu ya. Photocell untuk atau solar panelnya itu. Tapi kalau yang menggunakan air hujan ini luar biasa ini seperti apa? Mungkin bisa jadi air hujannya nanti akan jatuhan air hujan itu ya akan memutar turbin kecil atau turbin mikro gitu. Kemudian nanti bisa menghasilkan jadi tidak hanya pada saat panas, pada saat hujan lebat juga ada energi yang dihasilkan walaupun tidak banyak. Nah, biasanya yang seperti ini itu tidak perlu harus yang wow dulu kemudian bisa menyalakan lampu yang besar misalkan ya atau satu rumah enggak. Jadi cukup misalkan hanya menyalakan lampu kecil LED dulu misalkan gitu ya dari pembangkitnya itu. Kemudian kalau misalkan itu dibuat dalam skala besar barulah itu akan menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk keperluan listrik yang lebih banyak lagi gitu ya. Nah, sementara yang diperlukan ya udah itu dulu. Kalau yang memang yang bisa dikerjakan untuk satu dulu ya udah satu dulu. Udah harus yang satu. Mohon maaf kalau ada yang mendengar suara apa namanya pukulan-pukulan di tembok atau karena memang di kampus Sultan Adam ini lagi ada renovasi di sebelah ini. Sebetulnya jaraknya agak jauh nih, mungkin 6-7 meter, tapi terdekatnya seolah-olah ada di sebelah ruang sebelah. Baik, terus ini solar power planting modul ini sama ya, masuk lagi dia ke pertanian ini. Jadi dan masuk juga ke IoT. Tadi saya tidak memasukkan ke sebelumnya ini, tapi karena sudah masukkan aja. Jadi maksudnya nanti kalau kita masuk ke IoT itu banyak sekali ya yang terkait dengan bidang-bidang lintas bidang. Kalau ini tadi elektronika masuk ke instrumentasi juga, masuk ke medis, masuk ke pertanian, masuk juga ke IoT-nya ya, sampai ke IoT-nya. Jadi lintas bidang. Sekali lagi ini dua-duanya yang tertera di layar ini didanai full ya 10 juta ini. Sebenarnya kita ingin sekali melihat proposalnya ya kalau bisa ya, cuman agak sulit nih. Saya kurang tahu apakah nanti ada kawan-kawan dari yang saya kenal itu kebetulan membimbingnya, itu bisa jadi saya ingin lihat proposalnya seperti apa yang didanai untuk kita sekedar pembelajaran saja ya. Maksudnya wah ini apa namanya yang ditulis itu seperti apa yang ada di dalam proposalnya. Baik, ini juga ya masuk ke medis lagi ya. Penunjuk titik saraf. Tapi ini ada anunya juga, edukasinya juga. Nah, ini lagi ya. Bidangnya elektronika, kemudian masuk ke medis dan masuk ke pendidikan juga. Nah, jadi banyak bidang juga masuk ke sini. Titik saraf fisiologi bagi tukang pijat tunanetra. Ini seperti apa? Kita tidak tahu persis ya. Tapi kalau yang pernah dipijat tunanetra itu kan biasanya mereka sudah memang ada pelatihan khusus terkait dengan bagaimana memijat yang benar gitu. Jadi tidak asal pijat saja. Oh ya, kelewat nih. Prototipe fermenter kopi robusta. Nah, ini yang suka kopi-kopian biasanya ini kalau di fermentasi itu saya tidak tahu persis ya. Kalau yang saya lihat di sini ada pengatur suhu dan sensor TCS 230. Sensor TCS 230 ini merupakan sensor warna ya. Kalau nanti coba saja di search di Google, sensor TCS 230 itu merupakan sensor warna. Jadi saya tidak tahu persis kopinya ini atau alatnya ini bisa jadi akan mendeteksi warnanya ya. Yang kopi robusta yang seperti apa yang bagus gitu kalau menurut ini ya, Sri Nurlita
ini kira-kira seperti apa, kemudian dia bisa tahu oh ini adalah suhu warna kopi yang demikian, karena ini kan warnanya kan bisa dikalibrasi. Dia tahu misalkan ini kualitas kopi yang bagus ini seperti ini, dari sekian banyak kopi robusta yang kualitasnya bagus, dia lakukan kalibrasi sensornya, kemudian nanti dia akan deteksi oh dengan tingkat kecerahan warna yang sekian gitu ya nilainya, kemudian itu adalah kopi robusta yang bagus menurut asumsi ini ya, si penelitian ini. Nah, itu ya contoh dari ini hampir semuanya PKMKC ya ini ya. Jadi kebanyakan memang kalau elektronika dokumentasi itu kalau di penerapannya masuknya ke situ ya, ke subbidang ke skemanya ini. Skemanya PKMKC. Tapi juga masuknya ada tadi yang saya lihat masuknya ke PKM penerapan IPTEK ya. Jadi apa ya? Kalau Karsa Cipta itu kan ini rata-rata membuat alat ya. Kalau penerapan IPTEK saja, mungkin maksudnya kalau penerapan IPTEK alatnya itu sudah umum dipakai di luaran atau banyak gitu ya. Ini IPTEK-nya diterapkan di mana? Itu masuknya ke penerapan IPTEK. Tapi kalau Karsa Cipta itu relatif dia membuat perwarupa atau prototipe gitu ya. Kurang lebih sih yang saya tangkap seperti itu. Jadi tadi makanya masuknya di kebanyakan sih PKMKC, tapi ada juga saya lihat tadi yang PKM IPTEK ini. Nah, kemudian terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Arifin Syah ya. Itu ya tadi saya lupa nanya. Kalau tadi alat berarti PKMKC ya si Arifin Syah. Kalau misalkan mau masuk juga ke gagasan futuristik ini atau PKM gagasan tertulis ya bisa juga ya. Jadi tidak harus nanti dibikin alatnya atau dibuat alatnya. Masuk saja ke PKMGT ataupun PKMGF ini. Jadi tapi harus lebih banyak ininya uraiannya. Kira-kira nanti gagasannya itu seperti apa, alatnya ini nanti dipasang di mana, bagaimana cara membedakan antara hewan dan non hewan gitu. Kemudian bagaimana waktu kita sudah habis belum? Sebentar lagi, 4 menit. Bagaimana misalkan itu nanti ada hewan yang lewat, pendeteksiannya seperti apa? Gitu. Kira masih ada waktu kurang lebih. Iya Arifin bisa nangkap tadi ya kurang lebih ya. Arifin tadi saya belum lupa nanya. Masuknya ke PKMKC apa PKM PI? KC ya? Ya, Pak. Di PKMKC Pak. Baik, terima kasih. Kita sapa ya. Ya ini dia. Karsa yang fungsional ya. Kalau PKM ini solusi iptek bagi mitra profit. Oh iya. Kalau PKMP ini bisa jadi dia harus ada mitranya. Jadi misalkan kalau tidak salah lihat ya ada kelompok tani apa gitu yang si Pinang tadi ya. Kalau misalkan itu di tunanetra bisa jadi badan pelatihan apa atau panti tunanetra mana gitu. Nah itu yang kalau misalkan ini penerapan iptek. Tapi kalau misalkan si Arifin Syah ya karena ya tidak harus ada mitranya maka dia masuk ke PKMKC ini. Baik, demikian ya kira-kira ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari apa yang sudah disampaikan ataupun apa yang sudah dikumpulkan. Mudah-mudahan nanti yang sudah dikumpulkan ini bisa dikembangkan lagi ya. Saya belum lihat ininya, belum lihat hasilnya ya. Baru tadi saya menanyakan langsung ke Arifin. Mudah-mudahan nanti pekan depan kita sudah bisa bahas ya. Nah, baik pengumpulan judul ini, jadi karena pekan depan itu kan sudah masuk pertemuan ke-7. Nah, pertemuan ke-7 apa namanya? Itu kalau di tadi Prodi sudah mengingatkan bahwa mulai pekan depan itu sudah UTS ya. Jadi gini. Ini kan sudah mengumpulkan tugas mandiri ya. Kemudian kita coba nanti pekan depan masing-masing mencoba mempresentasikan apa yang sudah diusulkan tadi ya. Jadi misalkan Arifin Syah sudah menyampaikan sekilas ya. Jadi sambil kita berlatih, kalau yang PKL kan otomatis nanti juga harus menyampaikan hasil penelitiannya dalam bentuk presentasi ya di depan tim pembahas atau tim penguji. Maka kita akan coba juga nanti masing-masing menyampaikan tidak lama, mungkin masing-masing 5-10 menit lah ya gitu ya. Kalau ada 7, kalau 10 menit kan 70 menit. Waktu kita hanya 60 menit. Nah, berarti masing-masing kita hanya diberi waktu kurang lebih 5 menit untuk menyampaikan apa namanya
usulannya. Tidak perlu banyak-banyak ya, mungkin hanya 2 atau 3 slide. Jadi dari hari ini ya, tolong dibuat 3 slide yang nanti mewakili apa yang dibuat di usulannya kemarin yang 1 lembar itu ya. Jadi dibuat saja. Tapi gini, nanti saya detailkan saja di grup insya Allah. Seperti apa? 3 slide-nya itu memuat judulnya, kemudian 2-nya latar belakangnya apa, kemudian ketiga itu metodenya atau cara yang dilakukan seperti apa. Nah, slide-nya biasanya kalau saya sih ada aturan slide itu fontnya harus 30 misalkan, minimal 28 ukurannya. Jadi kalau tidak, jangan copy paste satu halaman A4-nya kemarin masukkan ke slide, jangan seperti itu. Jadi buat poin-poinnya saja, namanya juga PowerPoint gitu kan. Jadi hanya yang penting-pentingnya saja yang dimasukkan di sana. Baik, ada tanggapan dulu atau ada pertanyaan? Arifin, Rizky, saya stop share screen-nya dulu. Tadi mohon maaf yang live streaming saya tidak bisa lanjutkan, saya stop, nanti saya upload lagi aja. Karena memang koneksi internetnya lagi bermasalah beberapa waktu ini. Pak, kenapa? Arifin, silakan. Semisal kita ada perubahan sedikit di bagian judul, ada masalah, Pak? Enggak masalah, baik, enggak masalah. Kadang-kadang lah Pak suara ulun, Pak. Terdengar? Tapi gambarnya stop. Delay ya, Pak? Kan internet saya yang bermasalah. Yang lain, Rizky? Apa itu aja, Pak? Oke, baik. Ricci atau Rina? Ini mana yang lain ya? Ada 5, berarti kurang 2 nih. Rina? Oh, baik, mungkin ditinggal sarapan ya. Baik, tidak masalah. Atau lagi makan pagi menjelang siang ya. Sudah siang ya. Berarti harusnya makan siang. Baik, Rizky mungkin ada yang mau disampaikan, Rizky? Atau wah ini saya sekali lagi kalau ketemu di jalan tidak mungkin tidak bisa menyapa ya. Bukan saya tidak mau menyapa, tapi kan memang kebanyakan kan atau sepanjang kuliah ini banyak yang tidak menghidupkan kameranya. Jadi saya tidak bisa melihat secara detail ini Ricci ini yang mana, Rizky yang mana, tapi sekarang sudah ada nih. Ini Ricci kelihatan, oh ini Ricci. Mirip ya Ricci dengan Arifin nih sebenarnya, cuman beda kacamatanya aja. Tapi tiga-tiganya juga mirip. Entah kenapa kok bisa mirip nih tiga-tiganya. Ya mungkin karena satu mahasiswa satu kampus. Baik, tidak ada yang gondrong, tidak ada yang plontos, di sama-sama. Baik, terima kasih sudah bergabung pada kesempatan pagi atau siang hari ini ya. Terima kasih juga yang sudah merespon pertanyaan ataupun tadi menyampaikan sedikit terkait dengan ide ataupun usulan judul PKM-nya. Nanti kita akan perbaiki lagi apa yang sudah. Pokoknya target kita akhir semester ini, akhir kuliah ini nanti jadi proposal PKM 1 gitu ya. Nanti si Arifin PKM KC, mungkin Ricci entah PKM KC juga tidak masalah atau PKM yang lain kita nanti perbaiki sama-sama. Kemudian nanti kita akan ajak adik kelasnya yang lain atau adik angkatannya yang lain untuk bergabung di situ. Jadi tidak hanya sendirian nanti. Kalau misalkan Arifin Sam kebetulan mengajak kawan yang lain juga boleh. Tapi biasanya nih seingat saya, biasanya kita harus melibatkan juga adik angkatannya. Karena siapa tahu nanti habis ini Arifin langsung skripsi selesai gitu. Jadi pada saat didanai PKM-nya Arifin dan kawan-kawan sudah lulus. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, kalau misalkan di dalam kelompoknya itu ada adik kelasnya atau adik angkatannya, itu nanti akan melanjutkan gitu ya. Nah, kalau akan lebih baik lagi itu sambil skripsi ya. Jadi setali 3 uang atau apa ya, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Jadi PKM-nya jalan, kemudian skripsinya jalan di situ. Kalau syukur-syukur, kalau alhamdulillah kalau didanai gitu ya. Jadi langsung gitu beberapa hal itu langsung di handle dari satu judul itu. Sama saya juga dulu gitu. Saya juga mungkin saya PKM yang kedua atau yang pertama ya tahun 2000 berapa tuh? 2000-an ya. 2000 apa 2001 gitu. Sudah berapa ya? 21 tahun yang lalu ya. Nah, itu. Nah, PKM itu kalau tidak salah awalnya 2001 atau 2002. Nah, kalau tidak salah saya itu waktu PKM yang kedua mungkin ya.
Jadi pada saat saya didanai PKM-nya, itu kemudian saya lulus. Nah, karena saya melibatkan kawan saya yang lain, jadi kawan saya yang lain itu yang kemudian meneruskan PKM-nya. Jadi yang presentasi, karena waktu itu sampai ke PIMNAS. Kemudian itu ya. Jadi yang saya katakan tadi, skripsi saya itu, PKM saya itu, jadi sekalian jadinya. Jadi tidak saya mengerjakan dua hal yang lain, tapi satu hal untuk dua yang bersamaan gitu. Jadi biar tidak mubazir waktunya. Baik, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf juga atas kesalahan materi mungkin atau kesalahan kata-kata. Mohon maaf juga tadi koneksinya ada gangguan beberapa kali atau 5 kali putus Zoom meetingnya ini. Mudah-mudahan bisa dimaklumi karena memang kita tidak bisa menduga hal-hal yang terjadi pada saat proses online seperti ini. Mudah-mudahan nanti kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, kuotanya juga tidak terbatas. Kemudian nanti kita ada kesempatan lagi, tidak ada gangguan untuk bertemu lagi di pertemuan atau di materi kita yang berikutnya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.